Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali dalam mata pelajaran bimbingan dan konseling. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai manusia sebagai makhluk sosial. Oleh karena itu, terlebih dulu kita akan mengawali pertemuan ini dengan berdoa bersama-sama. Semoga ilmu yang kita peroleh bermanfaat dan mudah untuk diamalkan. Berdoa dipersilahkan. Nah, ini Bunda akan terlebih dahulu memahamkan kepada kalian semua tentang beberapa kosakata yang akan kita gunakan dalam pembahasan pada pertemuan kali ini. Yang pertama, manusia sebagai makhluk sosial. Di sini diartikan bahwa manusia sebagai makhluk hidup yang bersama dengan manusia lain dan tidak dapat melakukan kegiatannya sendiri tanpa adanya keterlibatan orang lain. Yang berikutnya adalah manusia sebagai makhluk pribadi atau individu. Ini maksudnya adalah manusia sebagai satu kesatuan antara fisik dan juga psikologisnya dan tidak dapat dipisahkan. Yang ketiga, kita akan membicarakan juga mengenai interaksi. Interaksi di sini maksudnya adalah hubungan imbal balik dalam melakukan kegiatan atau aktivitas sehari-hari. Yang berikutnya adalah ruang berinteraksi. Ini sebagai wadah atau lingkungan untuk melakukan hubungan imbal balik, baik secara individu maupun secara berkelompok. Nah, ini mari bersama-sama untuk memahami konsep dasar bahwa yang disebut dengan makhluk individu atau makhluk sosial itu seperti apa sih? Sifat dasar seorang manusia itu adalah bahwa selain sebagai makhluk individu, juga sekaligus sebagai makhluk sosial. Oleh karena itu, di sini diartikan bahwa manusia sebagai makhluk individu satu kesatuan antara jasmani dan rohaninya. Tidak dapat dipisahkan. Kalau sudah berpisah namanya bukan manusia. Berikutnya, manusia ini juga makhluk sosial, yang maksudnya adalah hidup bersama dengan manusia yang lain dan tidak dapat melakukan kegiatannya sendiri tanpa adanya keterlibatan orang lain. Konsep ini dipahami dulu, baru kita akan melangkah pada pembahasan selanjutnya. Oke, ini yang harus dicatat, bahwa manusia selain memiliki kebutuhan akan privasi, manusia juga membutuhkan aktivitas sosial antar sesama. Jadi sampean harus paham, selain menjadi dirinya sampean sendiri, kebutuhan privasi, kita semua manusia membutuhkan untuk beraktivitas bersama orang lain. Itulah yang mendasari atau melatar belakangi bahwa kita harus bijak dalam bertindak. Kenapa? Karena setiap manusia memiliki kebebasan yang terbatas dalam mengekspresikan kegiatannya. Batasnya di mana? Batas itu adalah keberadaan orang lain yang juga memiliki kebebasan untuk mengekspresikan keinginannya. Suatu contoh, di sini kita akan mengarah kepada toleransi. Toleransi itu saling mengerti, saling memahami satu sama lain. Sampean bebas berekspresi, tapi juga harus memperhatikan ekspresi itu jangan sampai menyinggung atau melukai orang lain. Itu yang disebut dengan kebebasan yang terbatas. Berikut ini saya berikan contoh seperti apa sih manusia itu disebut makhluk individu ketika di sekolah. Jadi manusia bisa berperan sebagai individu dan bisa sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk individu ketika di sekolah, presensi kehadiran, tugas, ulangan harian atau tugas-tugas mandiri itu tentunya menjadi tanggung jawab manusia, tanggung jawab seorang siswa sebagai makhluk individu, tapi juga memiliki peran sebagai makhluk sosial dalam perannya, contoh melakukan piket kelas, mengerjakan tugas kelompok, upacara bendera, senam bersama. Itu contoh-contoh yang disebut dengan melakukan peran sebagai makhluk sosial di sekolah.
Jadi melalui contoh ini saya harapkan sampean sudah paham bahwa peran sampean itu ada dua, satu sebagai makhluk individu, dua sebagai makhluk sosial. Berikutnya, dalam melakukan interaksi, kita juga harus memperhatikan beberapa hal, karena kembali saya ingatkan, interaksi itu melibatkan beberapa orang. Bisa jadi nanti ada kepentingan yang bertabrakan atau berseberangan. Oleh karena itu, saya berikan contoh di sini bagaimana menempatkan diri dalam berinteraksi. Satu, kedepankan toleransi. Toleransi ini kembali saya ulas di sini adalah saling menghormati. Ada saling menahan diri agar kembali saya sampaikan, sifat dari manusia itu memiliki ego, tapi jangan lupa bahwa manusia juga tidak hidup sendiri, ada orang lain di sana. Jadi saling mengerti, saling memahami akan membantu sampean menjalankan interaksi yang baik dengan lingkungan sampean. Kedua, terbuka di sini contohnya adalah bukan berarti melakukan segala sesuatu, apapun yang datang, apapun peluang yang ada itu langsung diambil, tidak. Tapi yang disebut dengan terbuka adalah dirinya ini mau menerima hal-hal baru yang positif di dalam dirinya. Suatu misal, ada sistem baru dalam pembelajaran, nah ini punya keterbukaan untuk mau belajar. Yang ketiga, berpikiran positif. Biasakan ketika ingin berinteraksi dengan orang lain itu harus memiliki pikiran positif terhadap seseorang. Jangan dilihat dari penampilannya saja, tapi lihat juga hubungan baik apa yang bisa kita jalin dengan seseorang itu. Yang terakhir adalah kemampuan beradaptasi yang baik. Mungkin beberapa orang masih harus melatih ketika berada di sebuah lingkungan baru untuk bisa langsung connect, mungkin perlu untuk berlatih. Nah, di sini kemampuan untuk adaptasi yang baik itu akan membantu sampean untuk menempatkan diri dalam kondisi interaksi yang harmonis. Dari mana memulainya? Dimulai dengan niat yang baik. Oke, untuk pertemuan kali ini saya akan memberikan tugas. Beberapa waktu ini tugasnya tidak diupload ke GCR, tapi untuk kesempatan kali ini saya minta untuk berdiskusi secara kelompok mengenai kendala-kendala dalam menjalankan peran sebagai makhluk sosial. Bisa browsing, silahkan, setelah itu didiskusikan. Yang kedua, jawabannya saya tulis pada buku. Jangan lupa tuliskan nama lengkap anggota kelompoknya sampean. Jadi di atas itu jawabannya, di bawah nama anggota kelompoknya, tulis nama lengkapnya. Yang ketiga, difoto. Upload tugasnya melalui WA group. Hanya melalui WA group saja. Kali ini saya masih belum menggunakan GCR. Jadi untuk mengawali tugas diskusi kelompok, ini ditulis jawabannya, difoto, kemudian diupload melalui WA group. Ingat, namanya tugas diskusi kelompok, jadi dikerjakan secara berkelompok. Untuk jangka waktunya tentunya saya akan berikan waktu. Kalau biasanya Sabtu harus langsung dikumpulkan, ini akan saya berikan kelonggaran waktu, jadi sampean bisa ada waktu untuk berdiskusi. Diskusi tidak harus langsung tatap muka, sampean bisa melalui video call atau melalui sosial media yang lain. Alhamdulillah, kita sampai pada penghujung pertemuan. Semoga yang kita pelajari bersama bisa diserap dengan mudah, diamalkan dengan baik, dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Mari kita memulai sebuah kebersamaan dengan niat yang baik, agar kebaikan juga menyertai setiap langkah kebersamaan kita. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.